ngecek dulu kehadiran kalian ya. Dan siapapun yang hadir pada hari ini ya, tolong hanya yang hadir saja yang mengacungkan tangan. Anissa, Gina, Hikmah, Ipa, Mela Relatu Salama, Rita, Suci, Tuti, Widya, Wini Anjani, Wita, anak-anak sekalian, terima kasih hadir semua ya, alhamdulillah. Walaupun memang ada beberapa orang yang pada saat ini, terutama laki-lakinya tidak bisa hadir ya, karena sedang mengikuti kegiatan yang lain. Setelah Bapak absen tadi ya, walaupun ada yang sakit dan sebagainya, semoga ya yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kegiatan yang lagi kegiatan di luar yang tidak bisa hadir, semoga cepat terselesaikan. Amin. Oke, HP itu hanya digunakan untuk ketika kalian itu hanya untuk pembelajaran saja, ya. Kenapa? Karena HP nanti akan digunakan untuk melihat ya YouTube, link YouTube yang akan Bapak bagikan ke kalian. Oke? Sebagaimana biasa, kita kebiasaan di sekolah kita itu senantiasa sebelum pembelajaran dimulai, kita selalu membaca atau tadarus ayat Al-Quran, one day one ayat. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, kita harus punya ilmu. Ilmu harus memberikan manfaat. Ilmu bukan hanya dihafal, tapi selalu diamalkan. Ya. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Itu menurut Imam Syafi'i. Oke, sebelum kita mulai, Bapak, kita pada minggu yang lalu mempelajari tentang materi apa? Saling nasihat, menasehati dalam Islam. Coba yang masih ingat tentang apa saja saling menasehati dalam Islam itu, Hikmah? Ya, dakwah dan khutbah. Ya, jadi tabligh, dakwah dan khutbah. Walaupun itu ya, tapi walaupun khutbah, tabligh dan dakwah itu minggu yang lalu. Ya, semoga apa yang dipelajari pada minggu yang lalu, ya, kalian setelah menerima ilmu tentang khutbah, tentang tabligh, tentang dakwah, kalian mampu merefleksikannya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dakwah, mengajak kepada kebaikan. Tujuan dari dakwah, tujuan dari tabligh itu mengajak kalian kepada kebaikan. Ya. Oke. Nah, di sana ada perbedaan kemarin khutbah, tabligh dan dakwah itu apa ya? Tabligh sama-sama mengajak, khutbah sama-sama mengajak juga, ya. Dakwah juga sama-sama mengajak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ya kebaikan itu sendiri yang hasil dari minggu kemarin kalian melaksanakan kebaikan itu sendiri. Ya. Jadi apa itu dari dakwah? Oh, mengajak kepada kebaikan. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi berikutnya. Oke, tapi Bapak akan ingatkan dulu kalian. Masih siap? Siap. Oke, sebelum kita
3, kalian bilang 4. Nah, ketika Bapak bilang 7, kalian bilang 5. Kalau Bapak bilang 5, berarti tuh 5 berapa? 5. Ya, nih konsentrasi dulu awas. 2, 3. 7, 5. 7, 5. 3. 4. Masih konsentrasi, masih semangat ya? Ya. Oke, tuh. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya ini kompetensi dalam kompetisi dalam kebaikan. Coba yang dimaksud dengan kompetensi apa? Kompetisi. Kompetisi apa? Nih ya. Kompetensi adalah bersaing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kebaikan adalah sifat baik, perbuatan baik, sifat manusia yang dianggap ya baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Sifat baik ya, terus perbuatan baik. Nah, kata kebaikan menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai amal soleh. Ya, tuh. Sehingga kompetensi dalam kebaikan, nah di sini ya. Kompetensi dalam kebaikan memiliki arti berlomba-lomba dalam bersaing atau kegiatan yang positif. Berkompetensi dalam kebaikan adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat mengajak orang lain untuk melakukan ya, tuh. Jadi kompetensi bersaing, tapi bersaingnya dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Misalkan orang lain sholat, kita belum ya. Baik, dalilnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Coba bacakan. Yaitu kalimat fastabiqul khairat.
maka berlomba-lombalah kamu dalam hal berbagi. Ya, di sini ada ya. Wa anzalna. Mati bertemu dengan Zai. Ya. Namanya itu adalah ya. Wa anzalna al-kitab. Alif lam ya. Terus ke sini. Nah, ada di sini minkum sir'atan. Mim dengan syad itu idhar. Nah, ini ada kalimat dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna, dan telah kami turun Alkitab ilaika pada kalian kamu sekalian. Ya. Wa anzalna ilaika alkitab shadiqan lima baina. Jadi untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Anak sekalian, di sini ada isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 4 ayat 4. Yang pertama, kandungannya 1. Silakan. Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalian berpikir bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa itu? Injil, Taurat, dan nah, ini fungsinya. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai bagian dari ajaran Rasulullah. yang ketiga, Jika ada yang mengharuskan perkara dan Fahkum, ya, Fahkum bainakum, ya, bima anzalallah. Jadi ketika kalian memutuskan satu ketentuan, satu hukum, nah itu kembalikan kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Keempat, jika Allah SWT bisa jauh dari kata satu. walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah berkehendak, ya, jika Allah berkehendak untuk membuat satu umat wahidah, satu umat Islam semua, pasti Allah bisa. Ya. Tapi tidak seperti itu ya. Justru membagi kita menjadi berbagai umat untuk menguji keimanan kita, siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Ya. Allah Maha kuasa, mau diimankan semua iman, mau kafir kafir. Ya. Yang terakhir yang kelima, nah ini astagfirullah, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai saat ini ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Dari pembahasan tadi mengenai kompetensi, ya, mengenai ada yang bertanyakan, silakan. Ya, silakan. Maksud dari kandungan poin 2 bukan juga batu ujian. Maksudnya batu ujian. Mana? Terus Al-Quran sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah, ya. Jadi batu ujian di sini, ya, itu sebagai apa istilahnya? Ustaz. Jadi membenarkan, ya. Kalau misalkan gini, hukum pada zaman dahulu seperti ini,
Nah, maka dijelaskan, ya. Dijelaskan dalam Al-Quran, diperjelas, ya. Itu disebut batu ujian itu seperti itu, ya. Jadi memperjelas pada intinya, yang kalau zaman dulu hukum itu berlaku bagi golongan tersebut, ya, maka dengan Al-Quran itu dirangkul semua, ya. Dan tidak langsung hukuman itu berlaku bagi kaum tersebut, ya. Beda dengan kaum-kaumnya dulu kan, ketika zaman Nabi Nuh, ketika durhaka langsung dihukum. Nah, Al-Quran enggak, ya. Itu seperti itu, ya. Tuh, untuk isi kandungan. Oke, yang berikutnya masih ada. Nah, di sini ada hadis, ya. Hadis yang berhubungan dengan kompetensi dalam kebaikan. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala badi'u wa si kafiron, ya. Fit dan kakit kakit ilail al mudlim yusbahu rajulu mu'minan wa si mu'minan wa yusbi kafiron yusabi bainahu ya mu'minan. Ini, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, segeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah, seperti potongan malam yang berlaku di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi hari. Dia menjual agamanya dengan sebagian dari dunia ini. Kartos, mengerti? Jadi hari ini kafir karena tergoda rayuan dengan iming-iming harta, besok ya. Sekarang mukmin, besok kafir. Sekarang kafir, begitu, ya. Nah, ya, anak sekalian, silakan kalian diskusikan, ya, untuk ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kompetensi dalam kebaikan. Ya, silakan kalian bagi 3 kelompok, ya. 3 kelompok. Satu membahas tentang ciri-ciri orang orang yang punya kompetensi itu ikhlas. Yang kedua, merasa beruntung bila melakukan kebaikan. Ya, yang ketiga, cinta kebaikan dan orang baik. Nah, silakan kalian diskusikan, ya. Nanti kalian bahas, silakan kalian posisinya bagi kelompok, ya. Mau duduk santai di sana silakan, ya. Silakan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Silakan diskusikan masing-masing. Enggak, kita ambil posisinya. Ya. Enggak, duduk aja dong, sambil duduk gitu, ya. Di sana di pojok, ya. Silakan. Ini biarin kita ambil. Nah, mau diskusi gini, ya. Silakan kalian diskusikan. Anakku sekalian, kalian silakan buka HP masing-masing, ya. Silakan ke YouTube mengenai kompetensi dalam kebajikan, ya. Silakan buka HP-nya. Kenapa? Karena di laptop tidak ada, ya. Silakan kompetensi dalam kebajikan, ya. Kelompok 2, ya, dan kelompok 3. Oke, anak sekalian, terima kasih kita telah diskusi. Coba Bapak lihat hasil diskusi sekali. Oke. Kelompok 3. Untuk
tadi mengenai ciri orang yang jiwa kompetensi itu pertama ikhlas ya dalam melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun ya. Yang keduanya senantiasa berbuat baik kepada orang lain ya. Tuh, yang berikutnya itu merasa beruntung apabila melakukan kebaikan ya. Tuh, dan merasa rugi kalau tidak bisa berbuat baik. Itu dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 ya, ini yang tadi itu merasa beruntung bila melakukan kebaikan. Nah, di sini tidak menggibah ya, itu berbuat baik itu bersedekah, menolong orang lain, sopan santun dan saling menghargai ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan ya itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu saling tolong menolong ya. Kesigapan dalam kebaikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Nah sekalian itu mengenai ya, ini keutamaan ya. Kita lanjut lagi. Ini keutamaan orang yang berkompetisi dalam kebaikan ya. Itu pikirannya selalu merasa bersama dengan Allah. Segala sesuatunya diserahkan kepada Allah. Ya. Orang yang baik itu, orang yang fastabiqul khairat itu merasa bahwa Allah selalu bersama. Oke, nih ini menambah kenikmatan bagi orang yang berkompetisi dalam hal kebaikan. Ya, nah itu dicintai oleh Allah. Yang berikutnya memperoleh rahmat dari Allah. Memperoleh pahala masuk ke surga Allah. Itu jadi Allah. Jadi orang yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetisi dalam kebaikan, ya, itu akan mendapatkan keutamaan seperti itu. Ya. Ini perilakunya. Gimana kita orang yang senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ini ada ciri-cirinya ya, perilakunya. Perilaku yang suka melakukan fastabiqul khairat itu satu, meyakini bahwa hidup itu adalah di dalam perjuangan ada kompetensi bersaing secara sehat. Bersaing secara sehat. Nah ini perilaku. Orang lain pergi ke masjid, pengajian, berjamaah dan lain sebagainya, ini siap saya akan bersaing sehingga paling apa ya bagi kalian ya, di samping karena kalian siswa maka berlomba dan kebaikan, datangnya rajin, di sini rajin, menghafal dan lain sebagainya ya. Pergi ke lingkungan karena kalian seorang siswa, seorang siswi, tunjukkan bahwa kalian itu adalah seorang siswa ya, yang punya, yang berkompetisi, yang bersaing dengan yang tidak sekolah ya, harus ditunjukkan. Nih ya, ini pun dalam kompetisi itu harus berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah dan hasilnya maksimal ya. Berkolaborasi itu bekerja sama, berbarengan dan bersama-sama. Kenapa? Karena berat sama dipikul, ringan sama dijing.
selalu melihat ke satu dari sisi positif, ya. Tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Perilakunya seperti itu, ya. Nah, ketika mendapat keberhasilan tingkat tinggi, apa? Keberhasilan tidak tinggi hati. Jadi bersaing, ya. Misalkan kalian sekarang karena seorang siswa ada ujian bersaing. Ketika kalian mendapatkan nilai tinggi, tidak tinggi hati, tidak sombong, ya. Ketika kalian nilainya rendah, tidak sakit hati dan tidak rendah diri. Tapi ada dalam saya bahwa minggu nanti, semester nanti harus mampu mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, pembahasan pada kali ini, ya. Tapi sebelumnya, ya, Bapak, barangkali ada pertanyaan, silakan. Dari pembahasan tadi, silakan, ada pertanyaan dulu. Nah, oke. Kalau tidak ada, silakan. Bapak harap kalian, ya, dan ini untuk menyimpulkan dulu. Ya, silakan untuk menyimpulkan dari pembahasan tadi. Ini mengenai pembahasan taat pada aturan. Kan kesimpulannya apa? Silakan yang menyimpulkan hikmah, ya. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama bahwa kompetensi adalah persaingan, ya. Sedangkan kebaikan itu adalah sifat baik, ya, perilaku baik itu. Nah, sedangkan kompetensi dalam kebaikan itu adalah bersaing atau berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Yang jelas bahwa orang yang berbuat baik itu jelas, ya. Orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan akan mendapatkan pertama pahala dari Allah, ya. Yang kedua akan disanjung, disegani, diakui di lingkungan masyarakat, ya. Oleh karena itu kalian selaku siswa, ya, sebagai siswa, sebagai peserta didik, kalian tunjukkan bahwa sifat ini harus nempel dalam diri kalian, ya, sifat baik ini. Itu kesimpulan dari pembahasan pada hari ini, ya. Gimana kalian pembelajaran hari ini? Senang? Ya, alhamdulillah, merasa bersyukur walaupun kalian lelah, ya, capek dan lain sebagainya, pelajaran PAI di siang hari, tapi kalian masih semangat, ya. Nanti untuk tugas, ya, ada nanti di LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti di share di link kalian ada, ya. Nanti kerjakan, minggu depan kita bahas, ya. Itu saja. Dan Bapak harapkan ke kalian, ya, bahwa pada minggu berikutnya akan kita melanjutkan masih dalam taat pada aturan, kompetensi dalam
hafalkan di rumah, dibaca ya dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga dan pelajaran yang ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terapkan dalam kalian sebagai peserta didik di sini, terapkan kalian sebagai warga masyarakat di lingkungan kalian. Ya,